nikmat yang luar biasa yang untuk bisa menghadiri acara rutin kita, yaitu acara Selasa Pagi Kali. Pada acara hari ini, untuk kegiatan Selasa Pagi Kali, kita akan mengambil tema tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Prayan. Untuk memulai jalannya acara pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan jalannya acara. Yang pertama, pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang berikutnya adalah lain-lain, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo kita buka pada kesempatan hari ini acara Selasa Pagi Kali dengan membaca doa. Mohon untuk sikap sempurna. Berdoa, dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari guru kepala sekolah sekaligus pemberian pengarahan terkait dengan materi pada kesempatan hari ini. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Terima kasih Pak Dirus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, kesehatan, keimanan, dan semuanya yang diberikan Allah kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya, amin, kepada keluarga besar kita, dan selalu dimudahkan juga urusan kita, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Undangan saya sampaikan via WA. Alhamdulillah Bapak Ibu berkenan hadir. Kemudian terima kasih juga kepada tim komunitas belajar SMA Negeri 2 Prayan. Hari ini memilih materi yang luar biasa, penting bagi kita semua sebagai lembaga. Harapannya setelah kita menerima materi terkait disiplin positif, kemudian kita bisa mengimplementasikan, bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam ketugasan kita sebagai pendidik. Kemudian materi ini sebetulnya juga sudah ada di PMN. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang dapat jatah itu. Kalau di sini yang pertama untuk modul disiplin positif itu bolehkah memaksa, berikutnya restitusi, kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nanti dalam kehidupan sehari-hari ada 5 posisi kontrol istri. Nah, bagi suami nanti juga 5 posisi kontrol suami atau istri. Kemudian yang terakhir modul 4 itu tentang hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Harapannya bukan kemudian Pak Uto langsung nanti ke karo Pak Marjuki aku tak kabari posisi sing 5 tadi. Aku ngerti wae. Saya tahu langsung mau bisik ke Pak Marjuki. Nanti saya kasih tahu 5 posisi kontrol suami. Tapi inilah disiplin positif seperti ini Bapak Ibu. Berarti sekarang hari ini sudah seger ya? Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini sekedar saya sampaikan di undangan makan siang sangat sederhana. Semoga Bapak Ibu sehat, semakin banyak mengurangi karbo untuk yang mak-mak ke atas, di atas sek ya, seket maksudnya. Kalau yang oversek itu maksudnya overseket. Kalau yang masih muda-muda monggo, asal yang penting bisa mengatur dirinya sendiri. Kita berdoa semoga pola hidup yang sehat kita selalu sehat. Jadi sing Mas
Mas Narko langsung mandu pola hidup sehat. Begini bahasa cekloti sama Piai Buandem begini sore sakit asam urat itu dari pola hidup. Katanya saya itu kan biasa TPA gitu. Ya sekarang mulai kita pengendalian diri. Apapun Bapak Ibu, pengendalian diri apapun dalam kita bersikap, dalam kita bertutur, dalam kita makan, hidup itu mari kita pengendalian diri. Kemudian harapannya dengan kita mendapatkan materi disiplin positif itu seperti kalau kita mandi, kita makan, kita minum itu ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi tidak perlu dipaksa, tetapi menjadi kebutuhan. Pak Harjono itu sudah ngerti, sholat itu sudah kebutuhan. Tuhan tidak membutuhkan sholatnya Pak Harjono, tapi Pak Harjono yang butuh sholat. Bu Yustin, Tuhan Bu Yustin tidak membutuhkan doanya Bu Yustin, tapi Bu Yustin dengan rajinnya berdoa. Karena apa? Karena disiplin positif. Nah harapannya kita semua itu sudah melakukan disiplin positif. Tidak usah Bu Kepala nguyak-uyak guru mengajar, Bapak Ibu guru mengajar dengan disiplin positif. Jadi sudah dengan kesadaran sendiri. Itu permukaannya. Kemudian nanti terima kasih untuk narasumber hari ini, narasumber yang mendatangkan jauh-jauh dari Jawa Barat, kemudian terbang ke Jogja. Alhamdulillah semoga semakin berjaya. Amin. Kemudian terima kasih sekali lagi kepada semuanya, Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita menerima ilmu apapun, mari dalam hati kita jangan ada perasaan reject, jangan ada perasaan menolak. Kalau ada perasaan menolak ya akan tertolak ilmu itu, pencerahan itu akan tertolak. Tapi mari kita mulai berdamai, mulai berdamai dengan apapun yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita tidak jujur, tetapi kita upaya untuk berdamai dengan keadaan. Tidak bisa kita memaksa orang lain, tetapi dari diri kita. Itu Bapak Ibu, semoga dengan kita pengendalian diri, dengan kita berdamai dengan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, hidup kita menjadi lebih bahagia. Yang membuat hidup kita bahagia adalah diri kita masing-masing. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada tim narasumber. Mari kita dengarkan bersama-sama. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan kita semua. Ke depan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang beruntung. Ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Tunisi yang sudah memberikan pemahaman kepada kita bersama untuk senantiasa selalu berdisiplin positif seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi sebenarnya ada dua narasumber ini, dan yang satunya masih melakukan pelayanan kepada murid ya. Beliau adalah Bu PT Sekarasi Hadriani. Beliau lagi ada di bawah masih melayani konsultasi murid. Dan narasumber kedua adalah saya sendiri yang dibilang Mas Jawa. Bapak Ibu jangan dikatakan sebagai narasumber mutlak ya, karena di sini saya juga tidak pandai. Saya mengakui saya tidak pandai untuk sesuatu hal yang terkait materi ini. Sebenarnya saya juga belum begitu fasih atau paham tentang materi ini, tetapi kita akan berusaha belajar bersama. Ya, tidak ada yang menggurui, karena kita misinya adalah belajar sepanjang. Nah, ya kita di sini nanti diskusi gitu Bapak Ibu nih terkait dengan penerapan budaya positif. Bapak Ibu, untuk memberikan motivasi, saya punya video, ya saya punya video. Silahkan Bapak Ibu menyimak videonya. Lucu ini videonya.
video gini aja ya? Ya, tenang Bapak Ibu, nanti kita akan setel video lagi di akhir pertemuan. Semoga nanti juga menginspirasi di akhir ya. Dan ini kan di waktu siang. Di waktu siang tentunya nanti Bapak Ibu ini agak sedikit capek ya. Dan konsentrasi agak berkurang ya. Oke, kita breaking sebentar aja ya. Gimana? Sepakat? Kenapa buatan sah? Buang waktu Pak. Ya, lanjut saja. Oke, kalau lanjut saja, oke. Baik, gini. Kita akan buat sebuah kesepakatan kelas dulu, kesepakatan ya, di mana kita nanti menjalankan pembelajaran pada siang sore hari ini ya, dengan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, waktunya sampai jam berapa, Bapak Ibu? Nah, jam 3. Boleh 15 menit. Ya. 15 pas. Semangat ya. Terus nanti kesepakatan kedua kita harus aktif ya. Kemudian kalau diminta praktek ya. Karena intinya kita akan praktek ini sebenarnya. Kita akan praktek, nggak akan teoritis, terlalu banyak teoritis tentang penerapan disiplin positif seperti itu. Oke, gitu ya. Ini kesepakatan kita bersama Bapak Ibu. Ya oke, untuk memulai ya, kita akan refleksi dulu Bapak Ibu. Gini, ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, bagaimanakah lingkungan sekolah kita? Yang kedua, bagaimana murid saling berinteraksi? Yang ketiga, bagaimana guru saling bertegur sapa? Yang keempat, bagaimana guru menyelesaikan permasalahan siswa atau konflik siswa. Dan yang terakhir, apakah masih ada tekanan-tekanan kepada siswa kita? Nah, ini sebagai refleksi kita bisa flashback peristiwa-peristiwa yang sudah kita lakukan, yang kita alami setiap harinya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, sebagai bahan refleksi juga ini karena musim tahun politik yang banyak lembaga survei itu ada polling atau survei ke masyarakat tentang elektabilitas ya. Ini saya juga terinspirasi mengikuti survei Bapak Ibu. Ini bisa kita refleksi, kita sebagai bahan refleksi kita bersama. Surveinya adalah berkaitan dengan ini, impian murid tentang penerapan disiplin sekolah. Nah, ini saya survei berdasarkan kelas yang saya ajar ini, karena saya tidak punya akses untuk bisa masuk ke kelas yang lain ya, yang punya grup WA di kelas yang saya ajar. Itu ada F21 kelasnya, F24, F25, F26, F27 dan F17 peminatan sosiologi. Dan ini hasil respondennya ini tercermin ada 25%, 20 ini yang mengikuti survei di berbagai kelas. Kemudian di sini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, berperilaku disiplin bisa mengantarkan Anda menggapai mimpi masa depan. Nah, ini pertanyaan yang saya ajukan kepada murid itu, dan saya yakin mereka menjawab dengan jujur, karena di WA group itu saya bilang, jawablah dengan sesuai keadaan, kenyataan seperti apa. Mereka berharap Bapak Ibu, mereka berharap loh ini. 99,1 berarti hanya 1 orang yang menjawab dengan alasan yang berbeda. Ya, yang biru ini. Ya, mereka berharap bahwa penerapan disiplin di sekolah kita itu bisa mengantarkan kepada mimpi-mimpi mereka, cita-cita mereka, harapan mereka. Seperti itu. Ini surveinya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini survei berikutnya. Ini ada 111 jawaban dari total 180 siswa yang saya ajar ya kalau di 6 kelas itu. Ya, bagaimana penerapan disiplin di sekolah selama ini bila murid melakukan pelanggaran? Nah, oke, ini paling besar menjawab 58,6%. Ya, itu sudah luar biasa penerapannya, yaitu berkolaborasi bersama guru untuk memperbaiki masalah dengan membuat solusi. Ini yang luar biasa.
Tetapi Bapak Ibu, yang terkait dengan pertanyaannya, bukan pertanyaan ini, apakah masih ada tekanan kepada siswa? Kan gitu. Ini kita bisa lihat nih, 26,1% mengatakan hukuman fisik. Nah itu, hukuman fisik, laris, dan lain sebagainya, sejenisnya seperti itu. Ini 26%. Kemudian yang merah ini hukuman berupa verbal. Ya. Terus yang kecil-kecil ini cuma satu responden ini. Ya, itu alasannya sangat variatif. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, mungkin ini belum representatif karena baru 6 kelas. Ya, representatif kalau semua nanti bisa ikut menjawab survei. Ya, tapi ini sebagai gambaran awal aja dulu, Nah, kemudian ini saya tanyakan lagi, jika Anda dihukum secara fisik atau verbal atau sejenisnya, bagaimana perasaan Anda? Nah, kita kadang tidak tahu apa yang dirasakan oleh siswa ketika mereka dihukum seperti itu. Dan kita selalu beranggapan bahwa apa yang kita terapkan adalah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, gitu kan? Nah, sebaiknya kita juga akan menggali, ya, bagaimana sih perasaan mereka ketika mereka diberikan sebuah sanksi. Nah, ini ya 35% yang biru itu mengatakan kesal, marah, sedih ketika diberikan sanksi. Itu. Kemudian berikutnya ini 25% itu dia mengatakan mental down, malu dan minder. Nah, itu perasaan mereka Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana cara penerapan disiplin yang sesuai dengan harapan Anda ketika melakukan kesalahan? 77,5% mengatakan pengennya diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari solusi yang tepat. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Yang 22,5% itu mengatakan dihukum ya, sesuai dengan tingkat kesalahan dan aturan yang berlaku. Ini yang 22%. Itu nih. Nah, ini survei kecil-kecilan sebagai bahan refleksi kita bersama. Apakah penerapan disiplin di sekolah kita itu apakah sudah sesuai dengan perkembangan ya dan keberpihakan kita kepada murid seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ya kita lanjutkan. Nah, ini masih refleksi. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, buat saya dijawab mawon nggih, diarati mawon. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, tak tambahi, atau dengan mengaji atau itu ya. Kan kadang ada yang seperti itu, suruh sholat gitu. Hukuman yang menyuruh anak sholat gitu, dapat meningkatkan disiplin anak gitu. Kemudian yang terakhir, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini pertanyaannya. Nah, oke, Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan kita hari ini, kita nanti bisa memiliki sebuah keyakinan dan visi untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Ya, semoga ini menjadi pendorong kita agar kita bisa menerapkan disiplin positif seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami ya apa itu disiplin, ini kita akan belajar tentang definisi disiplin itu sendiri. Selama ini Bapak Ibu kita bisa baca poin terakhir. Ya, selama ini kan gitu. Kelihatan buatan ya? Ya, tak bacakan. Dalam budaya kita, bisnis soal ya, poin yang terakhir ini. Dalam budaya kita,
makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu budaya kita gitu. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi si penting manut, patuh kan gitu. Padahal Bapak Ibu, disiplin itu apa toh? Nah di sini tidak ada artinya. Disiplin itu adalah belajar artinya. Dan ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, yang mana disiplin itu adalah berusaha menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dihargai. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kontrol diri Bapak Ibu. Kontrol diri bagaimana kita mencapai sebuah tujuan. Itu sebuah tujuan mulia. Tujuan mulia apa? Tentunya mereka punya mimpi datang ke sini. Nah, kontrol diri mereka itulah kedisiplinan mereka. Nah, selama ini yang kita terapkan itu karena kepatuhan. Kalau kepatuhan berarti ini hal yang sifatnya motivasi dari eksternal, bukan dari dalam diri mereka. Sehingga Bapak Ibu, kemarin Pak Imam mengatakan di upacara itu, ya masih banyak ditemui seperti ini terhadap anak-anak, terhadap murid-murid. Coba Bapak Ibu kita refleksi bersama. Seberapa banyak kita memberikan teguran kepada anak-anak? Ya, saya yakin Bapak Ibu yang di sini wis gletek, saya yakin wis gletek. Artinya ora bosen-bosene wis nyai teguran kepada anak. Ya, bahkan sampai pada taraf kritik juga kepada anak. Tapi apa yang terjadi? Tetap masih diulang-ulangi. Karena apa? Semua berasal dari faktor eksternal Bapak Ibu. Ya, kepatuhan itu tadi budaya kita. Bukan dari dalam diri, bukan dari kontrol diri mereka, gitu. Nah, oke. Nah, disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, disiplin positif itu bermula dari pemahaman anak terkait dengan hal-hal yang mereka hargai dalam hidup kita. Gitu loh. Bapak, sekarang ini banyak anak-anak yang tidak tahu apa yang seperti itu. Nah, kewajiban kita Bapak Ibu menuntun anak-anak itu. Ya, tadi saya masuk ke kelas terakhir itu S2. Nilai-nilai yang kamu hargai itu orang dong Bapak Ibu. Memang. Ya sama iya pantas ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Hanya berupa kepatuhan toh. Gitu. Bukan berasal dari dirinya, sehingga sifatnya itu hanya sementara dan terus berulang-ulang kembali setelah mereka itu menimbangkan kondisi tertentu yang mereka alami. Nah, kemudian disiplin itu terwujud berdasarkan motivasi internal yang saya katakan tadi, bukan karena pengaruh eksternal seperti penghargaan, paksaan, atau hukuman. Tuh. Nah, coba Bapak Ibu, ini kita harus merubah cara pandang kita mulai dari sekarang. Karena zaman sudah berubah. Ya, dulu mungkin kepatuhan bisa berlaku Bapak Ibu. Dulu ya. Bahkan bisa mencetak orang-orang sukses seperti generasi-generasi yang bisa kita lihat senior-senior kita. Bu Asri, Bu Donise, mungkin dulu ya anak orang manut dikepuk di handeng kanggo kapur ya. Nanti alami betul Bu. Betul ya. Kalau saya pernah disabet. Nah, berhasil dulu ya. Tapi sekarang enggak Bapak. Sebanyak kali kita buat seperti itu tidak akan mengubah mereka. Kalau tidak punya motivasi intrinsik dari siswa atau murid itu sendiri. Gitu. Sekarang beda zamannya. Ya. Dan karena sudah beda zamannya ya, kita patut mencoba cara baru dan mempunyai paradigma baru mulai sekarang gitu. Nah, ini ada sebuah permainan. Coba ini Bapak Ibu kita praktekkan bersama ya. Permainannya namanya adalah Bukalah Aku. Bukalah Aku. Saya dapat kertas di ruang sebelah ini tadi buatan ya. Buatan. Nah, kita nggak apa ya, pakai. Oke. Kalau nggak kepakai saya robek-robek itu loh, mau tak
bukalah aku. Saya akan bagikan ini ya, kertas. Silakan kertas itu di sobek kecil-kecil, silakan. Masing-masing kemudian menuliskan sesuatu yang dihargai dalam hidup Bapak Ibu semua. Ya, sifatnya yang privasi. Kecil-kecil aja, yang bisa nanti digenggam, yang bisa digenggam nanti. Udah, gak harus semua ya. Silakan kita jalan waktu. Tuliskan ya, tuliskan apa yang berharga dalam hidupmu. Apa yang berharga dalam hidupmu. Nih, sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di sasaran tangan Anda dan juga. Oke, sekarang bermain berdua dengan teman di sampingnya, ya, berpasangan, secara bergiliran berusaha untuk merebut, ya, untuk merebut apa yang dihargai oleh temannya itu. Ya, boleh dengan cara apapun. Boleh dengan cara apapun. Ya, oh. Silakan. Disobek terus digenggam, ya. Kali ini adalah sesuatu yang kita hargai, ya kan? Coba direbut oleh masing-masing, saling bergantian, ya, bergantian. Dengan cara apapun boleh, mau dengan rayuan, intimidasi juga boleh. Saya yakin masing-masing akan bisa mempertahankan. Karena ini adalah sesuatu yang nah, kalau itu suami yang dihargai dengan mau pertahankan apa tidak? Ya, monggo silakan. Nah, oke, sudah selesai. Nah, oke, baik. Ya, Bapak Ibu, ada orang yang berhasil merebut punya temannya. Ada yang berhasil merebut punya temannya. Coba saya ingin bertanya, yang berhasil merebut siapa? Tentunya, ya. Coba Bu Betty direbut berhasil. Malah memperbaiki, memberikan ya, memberikan dengan senang hati ya. Oke, berarti saling tukar, kesepakatan ya. Berarti Ibu Bu Asih sama Bu Betty punya alasan ya, punya alasannya untuk bisa saling memberikan. Ya. Ya, oke. Ini Miss Wiwi ya tidak bisa memberikan kepada Miss Trini. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita bisa refleksi dari permainan ini. Sesungguhnya posisi kontrol itu paling besar dimiliki oleh siapa? Apakah orang lain yang merebut ataukah? Ya, Bapak Ibu. Seperti itulah murid-murid kita. Kita itu mau mengontrol sejauh apa kepada murid-murid. Selama murid-murid itu tidak memilih untuk dikontrol, itu juga tidak bisa. Gimana? Bisa memahami ini enggak? Ya, ini teori kontrol yang diutarakan oleh William Grosso pada tahun 1984. Jadi seperti itu. Tidak ada satupun orang yang bisa mengontrol orang lain.
bisa karena kepatuhan, tetapi karena motivasi intrinsik murid itu sendiri. Itu ya. Oke Bapak Ibu, ini bisa menggugah kita ya. Nah, oke. Ini ada paradigma materi kontrol yang dimuat oleh Glosser ini. Coba, guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi Bapak Ibu. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya saya belajar ini di CGP. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut ini dan saya menangis Bapak Ibu. Bukan karena tugasnya numpuk, bukan. Tugas saya bisa menulis kalau laptop saya ini laras sebenarnya. Tapi laptopnya Masya Allah butuh perjuangan yang luar biasa. Nangis karena apa? Selama ini saya melakukan pola yang sama Bapak Ibu. Bahkan di dalam keluarga sendiri, saya selalu menghukum anak saya. Betul. Nah, orang saya sih bisa ini. Tak boleh. Itu, saya nangis Bapak Ibu. Ya. Dan ternyata anak saya itu membalasnya dengan sebuah nyanyian. Angkat sabunnya, kemudian datang. Bukan dengan nadanya sendiri. Datang pukul, terus pokoknya gitu. Gitu. Ya pernah saya seperti itu. Pernah. Ya. Dan saya menangis ketika kenyak seperti itu. Ya Allah, berarti saya itu selama ini ingin kepatuhan, bukan berasal dari kemauan anak itu sendiri. Di kelas pun juga sama. Waktu di awal-awal jadi guru, orang disiplin saya disiplin banget. Yang saya pahami disiplin itu tepat waktu, ngajar di kelas tepat waktu. Yang seperti itu, di ruang guru gitu ya. Dan anak-anak masih di luar. Siapa yang masuk dulu? Langsung membaris. Gitu kan, saya teringat semua Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan ini. Bukan untuk ambisi apapun ikut CGP itu, tapi karena apa? Saya menghargai saya itu sebagai menghargai diri saya sendiri sebagai seorang guru, dan saya ingin jawaban-jawaban dari pertanyaan saya selama ini. Misalnya gini Bapak Ibu, kok di dalam kelas itu kok saya nggak bisa membuat anak itu bersemangat ya? Saya gitu. Kenapa sih ya kok anak masih banyak tidur? Itu semua terjawab. Semua terjawab dengan pembelajaran kita. Ya, jadi ada perubahan yang luar biasa. Nah, termasuk ini memberikan penyadaran kepada kita. Wah, itu semua hanya ilusi. Nah, kalau ilusi itu apa loh? Sifatnya sementara kan Bu. Ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memberikan bujukan atau ajakan. Ya. Apakah itu benar-benar bermanfaat? Itu sebuah ilusi. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya ini, kita selaku guru bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak seperti itu ya. Dan atas nama prestasi kerja, kamu disiplin, kamu nilainya masih rendah gitu. Ya, itu kita berharap mereka itu bisa memperbaiki diri, dan ternyata itu semua sebuah ilusi. Itu ya, Abu. Waktunya ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Ini. Yang selama ini kita pakai Bapak Ibu, paradigma kita adalah teori pembelajaran kognitif. Yang mana Thorndike itu memberikan teori tentang stimulus dan respon. Diberikan stimulus seperti ini, responnya adalah sanksinya seperti ini. Gitu loh. Ada aturan seperti ini stimulusnya. Responnya adalah kalau saya dikai respon seperti ini. Gitu. Ya, teori belajarnya gitu, teori belajar kognitif. Dan sekarang Bapak Ibu, paradigmanya berubah, karena zaman sudah berubah. Bukan lagi teori belajar kognitif, tapi teori belajar konstruktif. Yang mana menekankan pada teori kontrol. Seperti itu. Tidak ada yang bisa kita kontrol kecuali si anak itu sendiri yang bisa mengontrol dari kemauannya, motivasinya. Itu gitu. Nah, ini kita bisa bandingkan
stimulus dan respon dengan teori kontrol. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian dalam kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol memandang perilaku, semua perilaku, baik itu baik atau buruk, itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, harus stimulus respon seperti itu. Tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Nah, ini di sini pendekatan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan lain sebagainya. Itu paradigma baru kita. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, perilaku anak. Tadi dikatakan di dalam teori kontrol semua perilaku itu bagaimana? Hanya orang itu sendiri yang bisa mengontrol. Nah, setiap perilaku pasti punya motivasi. Di dalam teori motivasi ada 3 Bapak Ibu. Ini yang pertama, motivasi seseorang untuk bertingkah laku atau bertindak itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaannya kan ada itu, apa yang akan terjadi pada saat jadi itu yang mendasari mereka berlaku. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini teori motivasinya seperti ini. Ya, yang terakhir, motivasi yang paling sangat dianjurkan itu adalah orang bertindak atau murid bertindak itu karena menghargai diri sendiri. Nah, dari 3 motivasi ini, 2 motivasi di atas itu adalah motivasi dari eksternal, bukan dari diri murid itu sendiri. Dan yang terakhir itu motivasi internal. Dan inilah tujuan disiplin positif. Disiplin positif itu tujuannya membangkitkan yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Ya, kita menerapkan disiplin positif dengan membangkitkan yang nomor 3 ini, yaitu menghargai diri sendiri, ya, dengan keyakinan yang murid pegang seperti itu. Nah, oke, ini ada teori tentang penghargaan. Kenapa sih tidak boleh memberikan penghargaan? Karena sesungguhnya penghargaan itu adalah sebuah bentuk hukuman yang nyata bagi murid. Ya, itu bisa kita baca nih Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan waktunya ini cukup lama. Ya, nanti kita bisa diskusikan di lain waktu. Nah, dasar dari tindakan manusia selain karena motivasi itu juga karena kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, ada 5 Bapak Ibu: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita simak 5 kebutuhan dasar manusia. Bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya.
Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, saya skip ya. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada kalanya seseorang melanggar peraturan itu mungkin karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dari kebutuhan survival, rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, penguasaan, gitu Pak. Ya. Nah, ini dari survei tadi juga kelihatan loh Bapak Ibu. Ya, terkait dengan bagaimana penerapan itu, salah satunya banyak yang mengatakan nggak apa-apa karena merasa diperhatikan. Bagaimana perasaan kamu ketika dihukum? Pertanyaan itu dijawab nggak apa-apa, biasa aja karena saya ingin diperhatikan. Itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, kita lanjut, ini simulasi ya. Kemudian berikutnya posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu ada 5. Pertama sebagai penghukum, kita itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Coba Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu, mana posisi kontrol yang harus diperankan oleh guru? Dari 5 itu. Bu Asri mungkin, Bu Asri Mudani. Pilih aja Bu, yang mana tuh? Bingung, teman atau manajer ya? Oke, kalau Pak Narko, posisi mana yang kita pilih? Teman ya? Oke, Bapak Ibu. Ini kita akan lihat video lagi. Tapi ini semoga bisa kita lihat secara penuh full karena ini penting banget. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap berkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, sebenarnya itu ada penjelasan dari pakarnya tetapi dipotong ya. Begini, dari 5 video tayangan tadi, kalau 5 video dari skipnya 5 ya,
itu yang paling relevan yang mana ya untuk penerapan disiplin positif? Ya, belajar manajer. Kenapa kok bukan teman? Kenapa kita tidak boleh berposisi sebagai teman? Ayo, kenapa? Baik, posisi kita sebagai teman itu ada positifnya juga, Bapak Ibu. Positifnya itu kita bisa akrab dengan mereka. Ya, tapi di sisi itu ada hal yang negatif dari posisi teman, yaitu kalau kita tidak bisa hadir di tengah-tengah mereka, mereka akan kecewa terhadap diri kita dan semua akan bergantung pada diri kita dan menganggap guru lain itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Bukan bu ini, bukan pak ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika ada pergantian, misalnya pergantian guru, pelakuannya akan berbeda terhadap guru tersebut. Itu sebagai teman ya gitu. Ya, gitu loh. Jadi ada sikap pilih-pilihnya teman nanti depannya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu karena waktu ini ya, kalau berbicara masalah itu nanti. Nah ini, Bapak Ibu, penghukum membuat orang merasa bersalah ini masih ada di motivasi eksternal, kontrolnya dari luar, dan ini membuat identitas gagal. Ya, sebagai teman pemantau itu kontrol dari luar, masih kontrol dari luar, identitasnya berhasil atau sukses, tetapi mempunyai dampak negatif juga. Tapi yang disarankan di sini adalah posisi manajer, yaitu motivasi dari diri sendiri dengan menghargai diri sendiri, seperti itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro, kata merdeka itu seperti apa? Berikutnya, apa itu restitusi? Ya, ini solusinya Bapak Ibu. Solusi bagaimana kita menerapkan disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi di posisi manajer, seorang guru menuntun murid bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bagaimana guru membimbing, bagaimana menerapkan solusinya dan lain sebagainya. Seperti itu restitusi. Nah, penerapan segera restitusi seperti ini. Pertama, kalau menghadapi orang yang bersalah, ya, atau dia melanggar aturan, kita tidak boleh langsung menjustis, menyalahkan. Kita stabilkan identitas mereka agar tidak tercipta kegagalan identitas. Itu yang pertama, di bawah itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, ya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini cara menuntunnya seperti itu. Ya, misalnya, Mas, kamu itu bukan salah satu orang yang satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini, masih banyak lagi. Nah, itu baru stabilkan identitas, Bapak Ibu. Sebenarnya narasumber kita hari ini dengan Miss Betty, saya ingin mengajak beliau itu praktek bersama memainkan segala restitusi ini. Tetapi ya karena waktu, Bapak Ibu. Nah, ini prakteknya yang terakhir. Ya, prakteknya yang terakhir. Ini ada kasus yang mungkin sering kita jalani. Ya. Anda wali kelas F1, S1 Batayan, Anda baru saja selesai mengikuti rapat guru dan ingin kembali ke kelas untuk melihat tim piket Anda bekerja. Sampai di kelas Anda terkejut karena hanya ada 2 murid saja yang melaksanakan tugas piket. Anda menyadari Ciko yang tidak melaksanakan tugas piket padahal dia berangkat ke sekolah. Anda bertanya kepada murid yang lain, mereka menjawab, Ciko tiba-tiba pergi meninggalkan kelas begitu saja. Kemudian dengan rasa penasaran Anda mencari Ciko dan mendapatkannya di warung samping sekolah. Anda memutuskan berbicara dengan Ciko saat itu. Itu pengalaman saya kemarin waktu sarapan di pasar ini, ada 2 siswa kita yang cuma lagi sisa Ciko gitu. Ya. Oke. Bapak Ibu, ini harusnya saya praktek dengan Miss Betty biar nanti ada gambaran, tapi dalam besok aja. Nah, oke, terakhir Bapak Ibu, mohon maaf, sesuai kesepakatan tadi kita selesai jam 3 ternyata mendadak. Ini saya putarkan video lagi ya, cuma 3 menit ada. सर आपके लिए उस पर कार्ड इंतजाम किया है सर
beban berat tanggung jawab kita untuk menciptakan masa depan itu sungguh luar biasa. Tidak bisa dipikul oleh ibu kepala sendiri, tidak bisa dipikul oleh bapak ibu wakil kepala sekolah, tidak bisa dipikul hanya beberapa di antara kita. Oleh karena itu bapak ibu, mulai sekarang kita harus bergerak untuk bisa mengantarkan murid-murid kita untuk menuju peradaban yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.